Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Biglopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Komunitas Biskin Beauty Clubs turut memberikan recognition dan penghargaan kepada para enterpriser yang meraih peringkat, serta meeting yang menyenangkan di berbagai kota. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang sangat luar biasa. Kembali kita bertemu di Sultan Club edisi bulan Maret tahun 2022 di grup kita yang sangat luar biasa, Spirit Harvest. Hari ini saya, Bu Istri dari Kota Serang, kembali menemani Anda untuk hari ke-10 Sultan Club Maret 2022. Nah, teman-teman, saya mau cek dulu nih, sudah berapa orang-orang hebat yang sudah bergabung di dalam Zoom kita ini ya. Ada 38.000 orang. Wow, saya lihat ada yang dari Medan, Batam, Surabaya. Ada juga dari Serang, Cilegon, Jakarta, Tangerang, Semarang. Ya, saya mulai hafal nih ya rekan-rekan yang ada di dalam komunitas kita yang sangat luar biasa ini. Dan hari ini kita juga bergabung rekan-rekan kita dari Kota Jakarta ya, karena ada seseorang luar biasa yang akan saya undang untuk berbagi kepada Anda semua sebuah informasi yang sangat mahal. Ya, kalau Anda mengikuti sesi seperti ini di luaran sana, Anda perlu membayar ya. Tapi kalau di Sultan Club, Anda mendapatkan informasi mahal ini dengan free ya, bayarnya pakai semangat dan antusias. Nah, siapa tamu kita? Mungkin dari beberapa Anda sudah tahu, sehingga tidak hanya teman-teman peserta Sultan Club yang join di sini, tapi rekan-rekan kita dari berbagai macam kota juga ikut hadir malam ini bersama kita. Jadi lebih rame ya malam ini teman-teman, malam penutupan Sultan Club edisi bulan Maret. Saya melihat semangat yang sangat kuat ya dari rekan-rekan semua untuk mengajak saya segera memulai sesi pada pagi hari ini. Baik rekan-rekan, sebelum kita mulai, ya saya akan membuka dengan berdoa bersama ya. Silahkan rekan-rekan semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing dan izinkan saya memimpin dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkah-Mu hari ini sehingga kami dari pagi hingga detik ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus belajar dan bekerja. Terima kasih ya Allah untuk berkah dan rizki-Mu hari ini. Semua yang kami lewati hari ini sampai saat ini semata-mata semua karena kasih sayang-Mu. Termasuk dalam kesempatan di hari ke-10 Sultan Club hari ini. Izinkan kami belajar, mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, dan juga inspirasi sehingga keluar dari acara ini kami bertumbuh dan semakin menjadi layak untuk dititipkan rekan-rekan kerja kami yang Allah izinkan masuk ke dalam jaringan kami di dalam bisnis HDI ini. Berikanlah kami sinyal yang baik di setiap kota di mana rekan-rekan kami bergabung. Ridhoi dan berkahi acara kami ini ya Allah. Kami berdoa dan bersyukur. Amin ya robbal alamin. Ya rekan-rekan semua, Sultan Club kembali menemani Anda di hari Kamis tanggal 24 Maret dan ini adalah hari terakhir untuk edisi bulan Maret. Apa sih Sultan Club itu? Ya, sebuah acara
secara online yang teman-teman bisa ikuti sepanjang tahun 2022 bersama Spirit Harvest. Di setiap bulannya selama 10 hari ada 2 jam. Selama 10 hari kita akan bersama-sama di dalam lingkungan ini untuk menciptakan atmosfer yang sangat positif untuk pertumbuhan diri kita menjadi seorang profesional networker. Dan upline Anda, coach Anda, menginvestasikan waktu 2 jam kali 10 hari di setiap bulannya di sepanjang tahun untuk memastikan Anda semua mendapatkan pendampingan. Sehingga dari waktu ke waktu, Anda akan terus bertumbuh. Baik dari sisi pemikiran Anda, keyakinan, skill, juga bertumbuh dari waktu ke waktu. Jadi coach Anda, upline Anda memastikan Anda berada di track yang benar. Oke. Dan untuk edisi bulan April, persiapkanlah untuk rekan-rekan semua mengajak rekan kerjanya, baik yang baru maupun yang sudah lama bergabung, join ya di dalam Sultan Club edisi bulan April. Dan teman-teman semuanya juga tahu bahwa di setiap bulannya kita selalu memberikan menu yang berbeda. Oke, jadi yang sudah mengikuti setiap bulannya nggak pernah bosan nih, join lagi, karena kita selalu memberikan menu yang berbeda, ya, meskipun dalam format yang sama. Oke, ya teman-teman semuanya, kemarin kita sudah belajar dari Cynthia Hani tentang bagaimana HDI menjadi sebagai sebuah bisnis global. Ya, Cynthia Hani sebagai entrepreneur yang sudah membuktikan bahwa bisa membangun jaringan di berbagai macam negara, berbagi kepada Anda semua, salah satu faktornya yang terpenting yang ingin kami bangun dengan sharing kemarin adalah faktor penentu kesuksesan Anda, yaitu langkah pertama, yaitu keyakinan. Oke? Dari hari pertama sampai hari ke-8, kita belajar teknis ya teman-teman, tentang apa itu RKH, apa itu bagaimana cara membuat daftar nama, bagaimana mengundang, melakukan follow up, dan melakukan handling objection. Itu semua adalah pembekalan yang akan membantu Anda punya skill ya secara teknis untuk Anda bisa bekerja. Pertama untuk keahlian Anda sendiri, lalu selanjutnya adalah untuk Anda duplikasi kepada rekan kerja Anda. Nah, tapi Sultan Club ini tidak hanya bicara soal teknis ya teman-teman, tapi juga membantu Anda untuk membangun mindset yang benar dan juga membangun belief Anda terhadap diri Anda sendiri dan juga terhadap bisnis ini. Itulah kemarin Cynthia Hani berbagi ya. Tapi tentu saja nutrisi yang diberikan seringkali itu selalu berhadapan dengan hama ya, hama atau toksik atau radikal bebas yang ada di sekitarnya. Ibarat sebuah tanaman, ketika Anda menyiram, Anda memupuk, tapi hama bisa datang sewaktu-waktu. Ya, sehingga secara kontinu Anda harus terus melakukan perawatan terhadap tanaman Anda supaya bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah. Oke, nah hari ini saya mengundang seorang narasumber luar biasa, ya, yang sangat kompeten di bidangnya, untuk membantu Anda membersihkan hama-hama ya. Asumsi-asumsi, rumor di luaran sana yang kadang-kadang buat Anda bingung untuk mengambil keputusan nih, mau serius di pilihan yang mana. Apakah itu? Nanti saya akan ditemani oleh host. Jadi seorang host, rekan saya yang akan membantu memanggil tamu kita. Oke teman-teman, tidak sabar untuk segera memulai sesi ini, tapi sebelumnya saya ngajak Anda di hari ke-10 Sultan Club hari ini untuk kita menyanyikan himne HDI ya. Di setiap kalimat di dalam lagu himne HDI ini menjadi satu spirit buat kita memiliki semangat dan antusiasme terus menjalankan bisnis ini. Jadi ayo kita nyanyikan tidak ada dengan mulut dan telinga kita, tapi kita nyanyikan dengan hati. Oke teman-teman, silahkan kita nyanyikan lagu himne HDI bersama-sama.
setiap impian, angkatlah setiap rintangan, bersatu. Oke, terima kasih teman-teman untuk himne HDI yang sangat luar biasa. Dan saya langsung masuk ke sesi utama kita pagi ini untuk mengupas tentang trading versus network. Nah, narasumber kita sudah siap bersama dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Tapi untuk mengupas masalah topik yang sangat menarik ini, saya akan dibantu oleh rekan saya yang memang background beliau adalah di dunia perbankan ya. 20 tahun lebih menekuni dunia perbankan dan beliau juga sangat memahami tentang dunia trading. Sehingga saya meminta bantuan beliau untuk bisa berdiskusi atau talk show ya bersama narasumber kita. Siapakah rekan saya yang akan membantu saya? Saya panggil ya, opa kita dari Korea Selatan ya, Ko Junior. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda, bukan Korea Selatan Bunda, Korea Utara Bunda. Oh ya, Korea Utara. Oh yang suka perang-perang itu ya? Iya benar banget Bunda. Kebanyakan perang ya sampai ini apa? Oke, Ko Jun, silahkan waktu dan tempat saya berikan untuk membantu saya membahas topik yang sangat menarik ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bunda ya buat perkenalannya dan salam kenal juga buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada 65.000 orang yang sudah hadir ya. Salam kenal juga ya. Saya tadi udah dikenal kali Bunda Istri, nama saya Junior Heri ya. Domisili saya di Kota Jakarta dan saya salah satu tim dari Spirit Harvest ya. Nah, senang sekali ya pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman yang ada di sini semua ya. Kita hari ini akan membahas tentang sebuah topik yang sedang viral ya, yang sedang in di masa-masa sekarang ini. Ya, tentu teman-teman juga pada dengar ya, udah tahu juga gitu ya. Mungkin yang lagi duduk di kedai kopi pun sekarang ya sudah membahas tentang masalah trading gitu ya. Udah nggak zaman lagi mungkin bahas-bahas tentang yang lain, tapi zaman sekarang orang tuh lebih asik gitu ya, ngumpul di kafe, ngumpul di kedai kopi atau di rumah makan, itu bahasannya adalah cryptocurrency katanya, biar kekinian gitu loh kalau bahasannya ya. Nah, hari ini tadi juga Bunda Istri sudah menyampaikan bahwa kita akan mengupas topik ini tentu dengan pakarnya ya, dengan ahlinya yang benar-benar di bidang trading ini. Namun saya juga akan ditemani oleh mentor kita ya, yang sudah teman-teman pasti juga semua udah kenal ya, hari ini bersama-sama dengan saya yaitu Kohar Yandi Talan ya. Halo Kohar. Halo Junior. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Oke Kohar, hari ini tuh hari penutupan Sultan yang ke-10 ya Kohar ya, hari ke-10 ya, tanpa kita sadari udah kita lewatin ya Kohar ya. Ya, tidak terasa Junior kita sudah masuk ke hari ke-10. Sudah banyak hal yang kita bahas, namun Yes. teman-teman tentu sedang mengikuti acara di luar sana yang sedang viral berbulan-bulan yang lalu sekarang tiba-tiba menjadi sesuatu yang ternyata juga menakutkan. Nah, kita akan mengundang seorang yang pakar yang sudah punya banyak pengalaman di dunia trading, di saham, untuk bisa berbincang-bincang dengan kita gini, Junior. Yes, benar banget ya Kohar ya. Saya juga kalau duduk di kafe itu pasti dengerin juga orang cerita gitu. Kayaknya pada bawa laptop dan juga
ngeliatin tuh pergerakan cryptocurrency lagi ngapain nih, lagi up atau lagi down nih, apa yang bisa dibeli nih. Kayaknya udah jadi kayak topik yang umum ya Kohar, yang udah biasa dibahas nih gitu ya. Kohar sendiri gimana nih ketika di luar, mungkin pernah nggak mendengarkan hal yang sama juga nggak Kohar kalau di kota Surabaya nih? Ya, jadi berbulan-bulan lalu mereka selalu mengajak, tetapi ya saya tidak tergiurlah. Saya lebih baik menginvestasikan diri saya untuk terus bertumbuh, menginvestasikan ke dalam bisnis yang sedang saya bangun. Saya fokus ke situ aja deh. Oke, yes, benar banget ya Kohar ya. Nah, untuk itu ya Kohar ya, di kesempatan pagi hari ini kita udah ngundang spesialis ya, kalau dokter itu spesialisnya gitu ya, pakarnya yang akan berbagi dengan kita ya, buat teman-teman juga di sini, supaya kita lebih memahami ya kira-kira sesuatu yang sedang in itu apakah layak untuk kita kerjakan atau tidak. Jadi kita harus benar-benar memahami ya, memahami dengan benar, memahami dengan tepat gitu ya, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah melangkah ketika kita ingin ikut tren gitu ya. Ikut tren boleh, tapi harus pandai atau pintar dalam memilah dan memilih gitu, harus paham gitu ya Pak Har ya. Oke, mungkin saya kenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau merupakan seorang bisnismen ya, yang sudah bergelut di dunia bisnis hampir 20 tahun ya berarti ya. Dan beliau ini juga seorang stock trader dan juga investor, udah belasan tahun juga. Dan kemudian beliau adalah senior mentor T3B ya, T3B ya. Apa itu T3B ya? Itu tempat pelatihan saham ya. So buat teman-teman, ini T3B ini adalah tempat pelatihan buat pemain pemula ya saham, maupun juga orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia saham. Jadi beliau merupakan senior mentornya yang hampir 10 tahun juga ya gitu ya. Nah, untuk itu hari ini saya akan panggilkan saja narasumber kita yang luar biasa, yang spesial pada hari ini, yaitu Ko Budi Suryanto. Halo, selamat pagi Ko Budi. Halo, Ko Junior, Yes. Ko Ariandi juga, Bu Istri, Halo, dan Budi. rekan-rekan semuanya. Ya, have a Halo. nice day ya. Selamat hari Kamis yang menyenangkan buat kita semua. Yes. Kayaknya hari-hari memang selalu menyenangkan. Iya, kalau ada yang masih merasa belum menyenangkan, masih punya waktu sih hari ini ya. Masih tersisa kurang lebih 4,5 jam supaya menyenangkan gitu ya. Oh gitu ya. Sebelum menutup ya. Iya, sebelum menutup hari ya, tetap menyenangkan. Oke. Oke, Ko Budi ini ada di Jakarta atau di mana kok? Saya di Jakarta. Oke, sama-sama di Jakarta ya. Terima kasih untuk undangannya sebelum saya berbagi ya, karena ini senang banget diundang oleh Sultan Club. Saya baru dengar juga, oh Sultan Club tuh ternyata seperti ini konsepnya gitu ya. Makasih ya, saya bisa pinjam konsepnya untuk saya tiru juga, untuk saya mungkin adaptasi juga. Thank you. Ya, sama-sama Ko Budi, kita juga senang ya bisa berkolaborasi dengan beberapa tim yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Welcome ya buat semua yang baru hadir di acara Sultan Club kita ini ya. Nah, Ko Budi, mungkin kita mau bincang-bincang sedikit nih, mau mengulik-ngulik informasi sedikit, boleh ya Ko Budi ya? Boleh. Ngulik banyak juga nggak apa-apa. Cuman waktunya terbatas mungkin. Jadi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Saya kalau ngulik kebanyakan nanti saya dicas loh. Oh iya, makanya ada yang berlaku jamnya nanti ya. Oh gitu ya. Tiba-tiba nanti invoice muncul nanti ya. Oke, apa nih yang mau kita bahas nih soal ini? Oke, ya senang banget ya Ko Budi bisa hadir di sini. Mungkin kita nih lagi bahas sesuatu hal yang sedang marak-maraknya gitu ya di zaman now nih, terutama buat anak-anak muda nih Ko Budi ya. Saat ini ya mungkin kebanyakan kita kan kerja WFH gitu ya, terus juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami mungkin pengurangan karyawan dan segala macam, sehingga mostly orang tuh berada di rumah dan sedikit aktivitasnya tuh mungkin sedikit berkurang gitu ya sejak pandemi ini. So orang tuh mengalihkan beberapa atensi ke beberapa hal-hal gitu ya, yang salah satunya adalah yang hari ini kita mau bahas, yaitu tentang trading ya Ko Budi ya. Nah, Oke. kalau kita dengar nih gitu ya, bahwa
trading itu lagi apa menjadi satu trendy ya di zaman sekarang ini nih. Nah, kita pengen tahu nih, Ko Budi, kalau seandainya sebagai seorang pakar investor ini atau trader gitu ya, Ko Budi, bagaimana nih pandangan Ko Budi melihat fenomena yang muncul saat ini dengan pelbagai platform-platform baru yang muncul ya, Ko Budi ya, dengan aneka ragam apa ya, boleh dikatakan kayak gimana saya sebutnya itu kayak macam-macam teknik, macam-macam sistem mereka ngomongnya ya. betul Segala macam sistem. sesuatu tuh cara untuk bisa cari cuan kata orang ya. Bener banget, Ko Budi. Nah, mungkin juga kita boleh bahas itu dulu ya. Boleh jelas sedikit trading itu apa, terus juga dengan fenomena trading ini seperti apa Ko Budi melihatnya gitu di saat kondisi seperti sekarang ini. Oke. Kalau saya sendiri sebagai trader itu saya melihat dua hal ya. Selalu saya lihat dari dua sisi. Ya seperti orang lihat loss atau profit gitu ya. Saya lihat sisinya tuh yang pertama menarik karena makin banyak orang terbuka untuk trading. Tapi sisi yang lain saya terenyuh gitu ya. Maksudnya apa? Banyak banget sekarang tuh seperti yang tadi Ko Junior juga bilang, banyak banget orang-orang yang tiba-tiba di rumah aja, terus berkurang aktivitas, pengen nyari sesuatu akhirnya. Ya, jadi yang berkurang itu nggak cuma aktivitasnya, tapi mungkin penghasilan mereka berkurang. Akhirnya kepengen nyari tambahan. Nah, celakanya diiming-imingi bisa dari trading, entah itu saham, forex lah, komoditi, kripto gitu ya, apapun itu, akhirnya mereka cuma ikut-ikutan. Nah, benar. bagi Jadi kayak saya, trendy aja gitu ya, biar betul. terkesan aku nih kekinian nih harus ikutin beli kripto katanya gitu ya, Om Budi. Selain karena kekinian, kalau ketemu ngobrol tuh bahasanya kayaknya nyambung gitu sama orang gitu ya. Terus juga kayaknya lebih keren gitu ngomongannya. Iya gimana nggak sampai terenyuh gitu ya. Banyak artis yang meluncurkan koin aneh-aneh katanya sebagai cryptocurrency. Dan itu kan yang beli, kalau Anda baca gitu ya, teman-teman kalau baca, kalau ikuti beritanya, yang beli itu loh banyak ibu rumah tangga yang bahkan nggak ngerti apa-apa. Cuman karena percaya sama artisnya mereka ikutan beli. Iya. Terus apa yang terjadi? Dalam waktu singkat tiba-tiba katanya berkurang sekian puluh persen, ada yang 50, 60 bahkan 80%, terus nanya, ini bentar lagi lebaran gitu. Uangnya hilang terus gimana gitu. Jadi saya terenyuh ngelihat sisi yang seperti itu. Ya. Kalau senang nggak ngelihat banyak orang terjun ke dunia trading? Iya, kalau mereka tidak punya pengetahuan apa-apa, nggak ngerti apa-apa, main terjun aja, itu sama dengan kita ngelihat orang ya. Ini saya ilustrasinya mungkin agak kejam, ya, agak kejam mungkin. Itu sama dengan kita ngelihat orang nggak bisa berenang, ya takut ketinggian, terus ikut-ikutan lompat dari atas tebing ke laut gitu. Udah takut ketinggian, nggak bisa berenang, ikutan lompat sama yang udah ahli. Kira-kira jadinya apa? Belum nyampe air tuh udah meninggal duluan di tengah mungkin. Gitu ya. Sadis ya. Mungkin terlalu sadis ilustrasi saya, tapi kenyataannya itu yang terjadi. Itulah fakta yang terjadi ya, Ko Budi ya. Betul, itu kenyataannya. Dan ya hari ini kita ngelihat banyak sekali yang mereka-mereka yang mungkin menyesali ya karena bekerja sekian lama. Mereka ngumpulkan modalnya mungkin selama ini ada yang pakai mau menikah nanti gitu kan ya. Ada yang mau untuk lebaran tadi, ada yang untuk anak sekolah, ada yang mau buat rumah, karena tergiur katanya bisa dapat cuan. Ya, orang kan kalau ngomong kan selalu ngimingin yang seperti itu kan. Oh, ini bisa dapat cuan nih, bisa cepat dapat uang. Ya ikut aja gitu. Dan itu yang akhirnya mengakibatkan kerusakan parah dalam keuangan mereka. Kasihan banget kalau gitu. Ya, benar banget. Saya setuju banget juga sama Ko Budi ya gitu ya. Kadang ada sebagian orang yang kayak yang ngikutin tren pertama gitu ya. Kedua ya ngarepin seperti ada durian runtuh gitu ya, Ko Budi. Padahal durian runtuh nggak enak loh. Kita di bawah pohon durian runtuh kan nggak enak gitu kan ya. Enak kan kita pilih durian lapis. Itu makan duriannya, bukan iya, bahaya kohar ya. Ketimpa kita sama duriannya. Wah, durian runtuh kita nggak deket sana sih nggak apa-apa. Di bawah pohon ya celaka gitu. Nah ini contoh ya istilah-istilah yang banyak orang gunakan mungkin salah kaprah kali ya. Durian runtuh. Ya, benar. Tapi dunia trading itu pandangan saya sih soal dunia trading ya. Di sisi satu saya senang bahwa banyak orang yang terbuka untuk trading, ya, untuk bisa nambah penghasilan. Tetapi bahayanya itu tadi kalau nggak ngerti apa-apa,
justru kehilangan uang jauh lebih banyak. Gitu. Dan tadi yang agak menggelitik saya adalah Budi bilang justru yang ikut-ikut beli cryptocurrency itu ibu rumah tangga gitu ya. Iya, yang nggak ngerti apa-apa. Fenomena yang benar-benar kayak apa ya? Jadi kayak sebuah benar-benar hanya ngikutin tren atau kayak mau cobalah gitu, kayak ngebet sesuatu gitu ya, kayak Kayak takut ketinggalan gitu ya. Takut dibilang nggak, aduh kamu tuh kuno banget, nggak ngerti cryptocurrency. Ini aku punya gitu, meskipun loss gitu ya, meskipun rugi. Ini aku punya, kan konyol gitu. Udah rugi tapi bangga gitu. Tapi aku punya, suatu hari naik gitu. Belum tentu naik, cuy gitu kan. Dan bagi kita yang belajar itu, kita masuk udah dalam kondisi rugi parah, itu nggak mungkin bisa balik lagi. Jadi jangan berharap. Justru malah bisa hilang bablas gitu ya, ya. Bablas lebih besar, bisa bablas lebih besar. Yes, setahu saya di zaman dulu semua orang yang punya kelebihan uang tidak tahu uangnya mau diapakan. Kalau taruh di deposito katanya bunganya kecil. Lalu melihatlah bahwa saham semacam begitu, obligasi, maka mereka ya sudahlah coba taruh di sana ya, titipkan kepada broker gitu ya. Broker untuk aturkan apakah itu forex dan lain-lain. Tapi dari kelebihan uang yang mereka sudah kelebihan uang. Tetapi hari-hari ini yang kita dengarkan kan sebetulnya mereka tidak punya kelebihan uang, tapi sudah bilang work from home, sudah kena potong penghasilannya. Ingin cepat-cepat cari uang. Lalu tergiur katanya robot itu pasti bisa cuan. Mungkin bisa dijelaskan ini supaya teman-teman jangan sampai terseret ke situ, sudah tidak punya uang malah kehabisan uang gitu. Kalau orang punya uang ya sudahlah, kehilangan sedikit, namanya juga mencoba trading, bisa untung bisa rugi, tapi kan itu dari uang kelebihan. Kalau dari uang yang sudah pas-pasan dan sebetulnya nggak punya uang, ingin cari uang, malah kehilangan uang. Nah, ini coba bisa dijelaskan seperti apa ini yang sedang tren ini, robot-robot ini. Oke. Sebelum kita bahas robot ya, saya tergelitik dan seru kayak kalimatnya Kohar tadi. Dulu itu orang trading itu ya karena lebih uangnya, udah taruh deposito ada gitu kan ya, tapi tumbuhnya lambat, udah taruh rumah tapi tetap lebih uangnya, ya udah deh saya putar mungkin lewat saham ya, beli saham-saham lewat broker gitu. Itu benar, fenomena itu benar kan. Tetapi hari ini yang Kohar juga bilang bahwa sekarang tuh banyak orang pas-pasan loh, dananya tuh dana yang dibutuhkan tapi tetap pakai. Jangankan gitu Kohar juga Kojun ya dan rekan-rekan ya, sebagian saya nggak bilang banyak ya, tapi sebagian cukup banyak lah ya, itu bahkan pinjam uang. Ya itu tadi diiming-imingi oleh robot trading katanya yang menjanjikan khususnya ini pasti dapat 1% per hari. Waduh, nggak usah kerja dapat 1% sehari. Siapa yang nggak mau? Ya, kalau orang yang nggak ngerti tawaran seperti itu gimana? Menggiurkan banget ya. Nggak ngapa-ngapain, taruh uang dapat 1% per hari. Siapa yang nggak mau gitu? Tetapi apakah benar ya seperti itu ada kenyataannya? Ya, saya ingin membahas yang pertama, robot trading yang mereka lakukan yang janji 1% per hari, apapun yang mereka tradingkan, katanya forex lah, ada yang bilang di cryptocurrency lah, macam-macam lah ya klaimnya mereka. Tapi mereka semua sama menjanjikan 1% per hari return-nya. Saya bilang tidak ada trading yang bisa dan boleh menjanjikan pasti ada fix dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Karena kalau mereka berani menjanjikan itu aja, itu udah melanggar hukum. Itu karena udah bukan cuma overclaim ya. Klaim seperti itu tuh nggak pernah boleh berlaku. Saya yakin Coach Junior tahu lah di dunia perbankan ya. Bahkan saat nawarin nasabah misalkan, wih ini ada investasi bagus nih di luar negeri gitu kan ya. Untuk klien yang kaya-kaya gitu kan, oke, yang spesial itu kan kalau ditanya bisa dapat berapa, berani nggak sebut angka? Nggak berani pasti kan, terus sebutnya apa? Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu sih sekian persen. Itu juga jauh banget dari yang namanya 1% per hari, nggak ada. Jadi yang seperti itu, apakah benar bahwa itu adalah sistem trading? Jawaban saya jelas bukan.
Ya, ini sesi ini sebenarnya menarik kalau 6 bulan yang lalu diadakan. Saya bisa dengan gampang mengatakan, kita akan lihat ya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan nih, banyak dari mereka yang akan kehilangan uang. Tapi kan sekarang udah terjadi ya. Sekarang udah terjadi. Udah kejadian ya. Kalau saya udah kejadian gini saya ngomong, nanti alah udah kejadian baru ngomong gitu. Tapi fenomena seperti ini karena mereka memang memalsukan data tradingnya. Jadi sebenarnya tidak untung, tidak trading, mereka tidak memasukkan benar-benar untuk trading, Kohar, tapi cuma dibuat ada transaksi dan seakan-akan untung setiap hari sekitar 1%. Tujuannya apa? Ya jelas. Ya. Untuk menarik orang untuk taruh uang lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Jadi itu jelas penipuan lah. Ya, jelas penipuan. Kalau yang seperti itu ya, yang menjanjikan. Ya benar banget, Kak Budi ya. Jadi sebut nama boleh nggak? Sebut nama nih banyak orang. Sebut nama yang udah hilang itu. Boleh sebut merek nggak nih? Saya izin dulu. Jangan sebut merek ya, Kak Budi ya. Oh, jangan sebut ya. Padahal sudah diproses polisi loh itu. Ada salah satu yang bosnya udah ditangkap gitu ya. Polisi. Iya, sudah ditangkap polisi. Anda silakan carilah robot trading yang ditangkap polisi siapa gitu ya kemarin. Bosnya. Dan itu jelas-jelas penipuan dan banyak orang yang sudah tahu. Ya, tapi karena di forum ini saya tetap nggak boleh sebut, ya saya nggak akan sebutkan ya. Ada cari sendiri lah. Jadi itu penipuan ya, Kohar dan juga rekan-rekan semuanya. Kalau ada yang berani menjanjikan sampai seperti itu, ya jelas ya itu adalah penipuan. Ada bilang Celsius, iya temannya Celsius itu ya. Iya temannya ya gitu. Temannya Celsius, iya. Suhu juga suhu. Celsius dan teman-temannya ya gitu ya. Iya betul. Oke. Kalau jadi soalnya seperti orang itu fenomena. Gini Kak Budi ya, mungkin orang selalu punya persepsi gitu loh bahwa dengan menggunakan robotik gitu ya, arti kata bahwa orang kan selalu punya persepsi bahwa robot itu punya AI yang sangat bagus gitu ya, udah di-create gitu loh. Terus juga orang ngerasa bahwa selama ini computerized itu kayak autopilot gitu, semua bisa berjalan sendiri, semua akan automatically gitu ya. Tanpa mereka berpikir panjang, mereka tuh ngerasa bahwa robot ini pasti punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa minimal soal ngitung ya. Iya benar soal gitu. Ngitung lebih jago dari kita ya. Jadi dianggapnya gitu. Canggih banget, nggak pernah salah gitu ya. Benar, sehingga orang tuh lupa gitu akan bahwa robot itu juga di-create oleh manusia sendiri gitu kan ya. Mungkin dengan teknik-teknik yang sudah diatur gitu ya, bahwa kapan akan masuk, kapan cut loss, kapan take profit atau apa segala macam nih. Dan orang menganggap bahwa robot ini pasti cuan nih gitu ya. Udah 100% seperti Kak Budi bilang bahwa setiap hari menjanjikan 1% gitu kan, pasti ada profit selama 1%. Nah, mungkin dengan fenomena tadi robot ini ya, sebenarnya robotik ini ada yang tadi Kak Budi bilang itu sebagai sebuah penipuan, atau dan memang ada yang benar-benar trading dengan menggunakan robot yang bukan penipuan gitu. Iya. Ya, tapi apakah pasti cuan juga gitu loh, walaupun itu bukan sebuah penipuan gitu. Oke, ini untuk meluruskan ya sebelum kita nanti habis sesi ini dibilang, wah saya dapat info dari Budi semua robot trading itu penipuan, nanti saya disalahin gitu ya. Jadi memang benar. Kalau saya Jun ya, saya logika saja. Kalau betul dia punya robot hebat dan selalu cuan, untuk apa dia sewakan atau jual ke kita dengan bayar sekian? Kalau betul-betul itu cuan, ya sendiri sajalah. Cuan tiap hari, cuan yang banyak, beli yang banyak, trading yang banyak untuk dirinya sendiri. Kenapa dia mau kasihkan ke orang lain, disewakan semacam begitu? Logika saya cuma begitu saja sih. Silakan Budi. Ya, oke. Ya, itu salah satu yang mungkin bisa menjadi pertanyaan banyak orang ya. Tetapi kalau ditanya sendiri, apakah ada robot trading yang benar gitu ya? Sebenarnya ada robot trading yang benar, dalam arti robot itu kan sebenarnya memudahkan aja kita untuk trading, supaya kita tuh nggak perlu misalkan 24 jam ngeliatin pergerakan harga terus, supaya kita tahu dan bisa sewaktu-waktu ngelihat, aduh misalkan saya mau pamer istilah sedikit ya, stokastiknya udah cross, misalkan boleh beli. Nah itu kan kalau kita yang ngeliatin sendiri pusing gitu kan ya, akhirnya orang pakai sistem robot. Jadi terjadi tengah malam pun dia lagi tidur, cross dia ngambil posisi. Nah tetapi pertanyaan yang paling bagus tadi itu adalah apakah pasti cuan?
Ya, jawabannya ya tidak, namanya trading itu pasti ada profit, pasti ada loss-nya. Oke? Dan yang satu hal yang tidak banyak orang duga adalah sebagus-bagusnya sistem yang digunakan itu kan algoritma semua seperti tadi ya, buatan manusia dengan disesuaikan kondisi saat ini dan masa lalu. Tetapi masa depan apa yang terjadi, kita kan nggak ada yang tahu. Contoh 3-4 bulan yang lalu misalkan ya, siapa yang mengira bahwa Rusia akan invasi Ukraina? Dan apa yang terjadi gitu? Wah, gitu kan ya. Dan sekarang tiba-tiba dunia Bebas kayaknya ya, kacau Komo, ya. balau. Bener. Nah, kalau situasi itu terjadi gimana? Apa yang terjadi pada robot gitu ya? Kalau Ya. yang mainnya di forex, itu mereka tuh pasti kena margin call. Alias harus tambah dana, tambah dana, tambah dana supaya posisi dia tuh nggak hilang gitu. Atau dalam kondisi cut semua, hilang semua uangnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah robot trading itu pasti cuan? Tidak, jawabannya karena memang kita nggak bisa tahu di masa depan apa yang terjadi. Karena itu hanya berdasarkan apa yang sedang terjadi kemarin-kemarin dan yang sedang terjadi saat ini, algoritmanya, gitu. Ya. Oke. Jadi hanya berdasarkan historical gitu ya, kemudian dan juga nggak bisa ngelihat ke the future-nya seperti apa gitu ya terjadi. Iya. Tadi kalau Budi bilang margin call ya, saya juga teringat dulu saya pernah juga nih pengalaman saya langsung luka lama teroles saya jadi lagi dong. membuka luka lama nih gara-gara perlu kalau Budi taburin bilang garam margin call. Langsung saya teringat gitu loh kejadian saya itu sudah belasan tahun yang lalu lah gitu ya, itu terjadi gitu ya ketika malam tidur gitu ya, karena saya tidak melakukan margin call tersebut, saya itu pagi bangun lah uangnya kok hilang gitu semua loh. Karena kan nol ya. malam hari itu market US kan sangat fluktuasi banget gitu ya. Ya. Bayangkan ya rekan-rekan ya, coba Anda bayangkan betapa banyak orang yang nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian hanya sewa robot, beli robot, terus dipasang, dan mereka merasa bahwa itu bisa bekerja dengan baik. Bayangkan, seseorang yang bekerja di bank sudah sekian tahun, itu loh bisa mengalami bangun tiba-tiba nol portfolionya. Jadi kebayang dong seperti apa gitu ya, kalau kita nggak punya pengetahuan. Thank you loh untuk sharing, pengakuannya jujur. Iya benar. Dan saya juga kerjanya di bidang treasury kok. Jadi apalagi itu treasury aja yang tiap hari menghadapi market, yang bisa ngelihat kira-kira secara teknikal, secara fundamental apa segala macam, ibaratnya kita diajarin seperti itu, tapi kita juga nggak bisa ngelihat the future yang akan terjadi. Betul, kita hanya bisa memperkirakan atau menebak saja gitu. Oh bakal terjadi seperti ini gitu, tapi tebakan kita belum tentu 100% benar gitu ya kemudian. Ya kalau benar semua kita orang masa depan yang kembali ke masa sekarang. Ya, jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Dan saya udah jadi salah satu Crazy Rich juga nanti yang akan tampil di siang hari. Tapi udah mirip kok. Udah mirip lah minimal mukanya. Yang lagi disorot ya. Oke. Ntar melenceng. Apa lagi nih yang perlu dibahas? Jadi robot nggak selalu menguntungkan ya rekan-rekan ya. Kalau Anda dan saya nggak ngerti apa yang harus dilakukan, lebih baik pelajari dulu. Kalau waktunya terlalu lama untuk Anda pelajari, karena memang rumit banget ya, banyak istilah-istilah yang sangat sulit untuk dilakukan. Oke, saya pikir kalau Sultan Club punya waktu 2 jam per hari, ya itu pun saya pikir banyak orang yang nggak bisa ngikutin nih Mas ya. Dalam arti ngikut sebentar udah kayaknya ogah-ogahan. Apalagi belajar trading. Tambah akan rumit nantinya. Oke. Ya, Budi dan Junior, apakah ini sebetulnya fenomena karena digital? Karena apa ya? Publikasi lewat digital ya, lewat IG, lewat semua sosmed ini, begitu membuat orang yang tidak mengerti apa-apa hanya taunya, oh itu cuan, itu katanya cuan, itu katanya cuan, itu katanya robotnya hebat. Jadi tidak tahu apa-apa, nggak punya fundamental tentang semua yang tadi disebutkan Budi, tapi gara-gara sosial media begitu menggempur, begitu membuat semua orang seolah-olah itu hebat banget, lalu ya sudahlah, walaupun pinjam uang nanti kan bisa balik lagi. Nah, itu kira-kira apakah itu sebetulnya salah satu faktor yang menyebabkan orang terjerumus gitu ya, Bu?
Betul, betul. Salah satunya ini kalau di bursa saham nih dalam beberapa hari ke depan, itu ada salah satu saham yang baru akan IPO. Ada satu perusahaan yang baru akan IPO ya. Ini iklannya di mana-mana. Yang melakukan iklan itu tuh orang yang dianggap selebgram atau seleb tweet gitu ya. Mereka para influencer yang awalnya nggak ngerti saham, cuman dikasih materi-materi ya, terus kemudian mereka posting. Jadi semua orang tuh ngelihat, gila kali, itu saham istilahnya satu perusahaannya aja tuh lagi rugi besar gitu. Tapi seakan-akan diceritakan bakal untung segala macam. Saya nggak sebut ya, sudah dituliskan di chat, ada yang nuliskan itu, saya nggak sebut, oke? Jadi bukan salah saya. Saya cuma mengatakan fenomena itu terjadi, padahal banyak perusahaan lain yang deket-deket yang mau IPO. Jadi ketutup semua tuh berita. Jadi kalau Kohar tadi tanya, apakah ini karena digital, karena influencer apa gitu? Iya jawabannya. Dan celakanya banyak orang dengerin nasihat influencer yang nggak ngerti apa-apa. Tapi hanya karena dia influencer. Nah itu bahaya banget. Bahaya banget. Ya, Nah, mungkin ngomong-ngomong nih, Ko Ya. Budi ini kan sudah lama terjun di dunia saham broker seperti itu, namun juga serius dan lama menekuni di networking. Jadi Iya. kira-kira gimana perbandingan antara networking dengan trading? Ya, dari Oke, pengalaman kita bandingkan Budi. dari segi apa dulu nih, Kohar? Dari segi Keyakinan, apa? kenapa Ko Budi mau mengerjakan networking itu sudah sekian lama gitu. Nah, Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kita cerita soal trading dibandingkan dengan networking ya. Kenapa saya mau fokus misalkan di HDI ini khususnya? Karena satu hal, saya tahu dengan saya melakukan trading di bursa saham, sebagus-bagusnya saya trading per bulan bisa konsisten, misalkan per tahun juga hasilnya bisa bertumbuh, ya. Tetapi itu nggak bisa saya wariskan ke anak saya atau ke istri saya kelak. Dalam arti apa? Ya uangnya sih bisa ya, kalau kita trading dan kita kasih tahu istri. Nah, dulu saya ngajar banyak member saya yang belajar mengenai saham, mereka itu loh trading saham, istri nggak dikasih tahu, Kohar. Jadi laporannya itu nggak pernah dikirim ke rumah, kirimnya ke kantor. Jadi saya ketawain dan saya tegur, kalian ini trading tujuannya buat apa? Buat keluarga. Loh, kok keluarga nggak dikasih tahu? Habis kalau mereka tahu saya loss, diomelin. Kalau profit dimintain, katanya kan lucu gitu ya. Nah, dalam arti apa? Meskipun kita tradingnya bagus, keluarga tahu kita trading, paling yang kita wariskan itu ya uangnya aja yang ada di portfolio tersebut. Tetapi selanjutnya gimana? Padahal kita tahu rekan-rekan, uang sebanyak apapun, kalau keluarga kita, anak kita, mereka tuh nggak siap dan nggak bisa dan nggak ngerti cara ngolah uangnya, cara manage uangnya, akan habis. Itu sebabnya kita ngelihat banyak banget orang kaya zaman dulu, sekarang anak-anak mereka hidupnya biasa-biasa aja. Gitu ya. Kenapa? Karena dapat warisan tapi nggak bisa dikelola, nggak bisa ditumbuhkan. Nah, saya memilih bisnis networking khususnya karena saya tahu apa yang saya kerjakan hari ini sampai hari ini saya hasilkan. Amit-amit gitu ya. Tuhan jangan panggil dulu. Kalau ada apa-apa terjadi pada saya, istri saya loh tinggal belanja 300 poin. Isi starter 1, Propo Elix Power Set 1 gitu ya. 1 bulan 1, dapat bonusnya setiap bulan. Kenapa saya nggak fokuskan di sini? Jadi kalau kita bicara soal kenapa saya fokus banget mau ngerjain bisnis HDI. Gitu. Gitu, Kohar. Karena bisa diwariskan dan benar-benar menghasilkan yang namanya passive income. Kalau udah dibangun loh ya, rekan-rekan ya. Kayak Koharyadi gini, kayak Mr. Junior yang meninggalkan pekerjaan sekarang full time di HDI kan, karena memang sudah mulai menghasilkan dan udah mulai kalau ditinggal pun ya misalkan setahun jalan-jalan ada pasifnya gitu. Beda kalau trading ya, yaitu tadi sebagus-bagusnya yang kita wariskan cuman uangnya aja, tapi penghasilan terus-menerus yang akan terjadi bulan ke bulan berikutnya tidak akan pernah didapatkan keluarga. Itu sebabnya kenapa saya fokus di networking khususnya di HDI. Kira-kira menjawab, Kohar? Ya. Jadi Rasa penasaran. berdasarkan pengalaman Ko Budi yang begitu lama di stok, di saham, di trading semacam begitu, bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini itu sebetulnya adalah sesuatu yang gara-gara sosial media membuat banyak orang yang tidak mengerti apa-apa ingin menikmati apa yang dikatakan orang.
betul. Padahal tidak seperti itu ya, tidak semanis seperti yang mereka dengar gitu ya. Betul, betul. Biasalah ya, nggak ada free lunch. Nggak ada yang namanya free lunch. Makan siang gratis tuh nggak ada. Yang ada dikasih makan dulu, ya kan ya. Habis itu sumbang, banyak, dia kabur ya. Jadi dibayarin makan siangnya. Nggak ada, nggak ada. Jadi ya memang itu yang terjadi sih, Kohar. Dan sayangnya masih banyak orang terjebak hal yang sama berulang-ulang. Ya, jadi fenomena robot trading itu kan sebenarnya Ponzi. Ya money game lah, cuman dikemas dengan trading karena trading lagi ngetrend nih, jadi larinya ke trading. Nanti beberapa tahun yang akan datang pasti akan muncul ada money game lagi, bentuknya apa saya belum tahu sekarang, tapi kita akan lihat sama-sama. Iya, saat itu lagi tren apa dia akan bikin itu gitu. Benar, Jadi benar. Saya bahaya ya. Ya, benar banget Ko Budi ya. Jadi menarik nih Ko Budi bilang bahwa itu money game yang dikemas dalam bentuk sesuai dengan tren saat ini gitu ya. Ya, benar banget ya. Jadi buat teman-teman juga biar paham gitu loh bahwa networking sama money game itu dua hal yang berbeda beda ya. Banget, beda banget. Perbedaannya paling gampang mungkin teman-teman udah diajarin lah ya. Intinya misalkan suami istri hanya boleh punya satu nomor ID, ya kan? Kalau networkingnya benar, ya kalau di money game kan disuruh banyak-banyak justru. Kenapa ya? Biar dapatnya banyak juga. Nah itu kan udah jelas keliru gitu ya. Pembedaan paling gampang lah, nomor ID hanya boleh satu suami istri. Oke, kemudian nih kita bahas-bahas lagi nih tentang trading nih ya. Kalau misalnya dulu ya, zaman saya dulu nih gitu ya, awal-awal mengenal yang namanya trading saham dan segala macam gitu ya. Kita tuh kalau dulu mau ngelakuin trading itu kan pasti kita harus ke kantor sekuritasnya gitu ya untuk bisa nggak kayak sekarang gitu loh, banyak sekali platform online yang sudah disiapkan gitu. Nah, ini platform kan banyak banget nih ya, kalau dari sebagian bank kan pasti punya sekuritasnya tersendiri gitu. Tapi zaman sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang ngebuka sekuritas juga gitu loh, yang secara gitu ya, bukan kayak mungkin kayak saya dulu kerja di Bank Panin ya, kita juga punya Panin Sekuritas gitu kan, yang notabene-nya sebenarnya lebih terpercaya lah gitu. Nah, kita ngelihat dari resikonya nih, kalau kita bandingin resiko tradingnya, terus juga resiko dengan perusahaan yang secara independen membangun sekuritas gitu ya, kira-kira dari kacamata Ko Budi gimana sih ngelihat resiko trading ini, Ko Budi? Oke, kalau saya bandingkan, ini mungkin saya jawab pertanyaan, sekalian saya kaitkan jawaban saya ke Kohar juga gitu ya. Selain saya melihat bahwa networking itu kita bisa wariskan, ya, karena kita bisa dapat yang namanya benar-benar passive income. Resiko di trading itu salah satunya adalah kita harus siap kehilangan uang. Dan sementara kita di networking kan nggak perlu kehilangan uang dan nggak bakal kehilangan uang. Jadi kalau kita jalankan HDI terus kehilangan uang, aneh. Gitu. Kok bisa hilang uang yang harusnya menghasilkan uang kok, gitu kan ya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman, ini mungkin yang khusus yang baru-baru ya, baru 10 hari ikut The Sultan Club, mungkin suatu hari prospek teman, saudara, terus ada yang ngomong, saya pernah di HDI, saya nggak untung, saya tuh rugi, hilang uang banyak. Itu harus dipertanyakan. Kok bisa hilang uang di HDI itu? Orang HDI itu untuk menghasilkan uang. Oke, tapi kalau kita trading di bursa saham katakanlah, karena saya lebih fokusnya di saham, saya selalu mengajarkan ke member-member kita, kalau mau trading, siapkan uang dingin. Oke, uang dingin berarti uang yang benar-benar tidak dipakai dan siap untuk hilang. Jadi nggak cuma sekedar uang nggak kepake, tapi siap untuk hilang. Misalkan dia punya uang dingin, saya punya uang dingin berapa? Oh, 1 M, oke. Siap hilangnya berapa? 50 juta aja. Yaudah, jangan trading 1 M ya, 50 juta aja dulu yang ditradingkan. Kenapa? Kok ngajarinnya gitu ya? Karena kita serem harus banget siap gitu loh, dengan kemudian mental. dengarnya deg-degan langsung gitu ya. Harus siap selang gitu ya kayaknya. Betul. Tapi itu kenyataan, karena sekali lagi kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di masa yang akan datang. Contoh salah satu saham yang diagung-agungkan sejak sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Beli saham itu pasti untung. So, di rumah setiap orang pasti ada barang produksi perusahaan itu gede gitu kan ya. Sabunnya ada, shampoo-nya ada, pasta gigi ada. Saya ngomong begini pasti Anda sudah tahu nih kira-kira ini
perusahaan apa namanya gitu ya. Tapi orang yang beli saham ini setahun 2 tahun yang lalu, dia tahan sampai hari ini hilang uang sekian puluh persen loh dalam kondisi ruginya. Padahal kata orang beli itu aja pasti untung. Nah lo, ya kan? Tapi kenapa fenomenanya ternyata enggak, ternyata beda gitu. Nah itu ada risiko yang sangat besar. Kita misalkan ya posisi kita uang 100 hilang 50%, sisa 50. Supaya 50 kita kembali ke 100, naiknya nggak cuma 50%, naiknya harus 100%. Nah, ini yang banyak orang nggak kalkulasi gitu loh teman-teman. Jadi kalau ditanya resikonya gimana? Wah, resikonya besar sekali. Apalagi salah pilih sekuritas. Ya, yang dalam arti kata tidak terdaftar. Banyak banget yang kemarin kena itu kan karena pilihnya yang broker forex khususnya yang tidak terdaftar di Indonesia. Ya kan ya, yang tidak dalam pengawasannya Bapepti gitu kan ya, melanggar izin semua. Benar. Ya itu tadi, uangnya sebenarnya nggak ditradingkan, Ko Jun. Uangnya itu sebenarnya nggak masuk benar-benar ke rekening broker house itu istilahnya, tapi mereka bikin transaksi sendiri seakan-akan terlihat bahwa itu cuan yang 1%-an itu, gitu loh. Jadi resiko itu besar banget, kalau hanya dilihat dari sisi itu. Oke, nah sisi yang lainnya yaitu apa? Kalau dibandingkan networking, iya HDI loh sekali lagi ya, nggak ada peluang kehilangan uang. Yang ada itu kita mendapatkan uang gitu. Terus kenapa kita ngambil resiko? Jadi kalau untuk yang itu gitu. Kalau masih nggak ngerti dan uang kita pas-pasan gitu ya. Beda kalau cerita Kohar tadi. Udah bingung mau ditaruh mana, sedikit di saham gitu. Beda ceritanya. saking banyaknya bingung gitu ya, kemudian mau taruh di mana gitu ya. Iya. Karena setahu saya dari dulu kenapa kita pakai broker, karena memang orang-orang itu punya sumber penghasilan dan tidak punya waktu untuk ngurus itu. Maka ada orang profesional yang memang fokusnya ke situ. Jadi daripada gitu ya. uangnya itu taruh di deposito bunganya kecil, ya tentu sebagian di sini, sebagian di sana, ada banyaklah kelebihan uang. Sebagian yang dianggap barangkali ini saham akan naik, cuannya lebih besar. Ya sudahlah, kamu yang ahli, titipkan kamu yang mengurus. Nah, setahu saya begitu, karena ruwet gitu. Sekarang kok semua orang menganggap begitu gampang gitu ya. Cuman baca-baca di Instagram, ini saham ini kelihatannya bagus, mereka ikutan beli itu. Itu asli konyol banget, konyol banget. Nah, satu hal lagi ya, soal ini mungkin dibandingkan dengan networking ya. Kenapa saya memilih networking? Karena passive income itu tadi. Kalau di dunia trading benar-benar nggak bisa dapat yang namanya passive income. Ya, boleh saya katakan bullshit lah kalau ada orang yang mengatakan bahwa saham itu bisa memberikan passive income. Kenapa? Kan bisa dapat dividen gitu ya, bagi hasil, sharing hasil setiap tahun. Aduh, berapa persen sih dari harga yang kita beli itu? Kecuali kita investnya itu ratusan miliar gitu ya. Berasa lah, jadi bisa hidup lah dari dividen. Tapi kalau cuma punya saham itu loh, nilainya ratusan juta aja, itu loh kecil banget nilai dividennya, nggak bisa buat hidup bulan demi bulan gitu. Jadi kalau itu dikatakan passive income dari saham, saya nggak setuju. Saya paling nggak setuju untuk itu. Oke, tetapi kalau dibandingkan dengan deposito, sebenarnya HDI lebih menarik, Kohar. Kenapa menarik gitu ya? Kenapa menarik? Nih Ko Junior, ya kenapa menarik nih? Maksudnya apa nih gitu ya? Sekarang tingkat suku bunga berapa sih? Ko Jun, meskipun udah lama nggak di bank, pasti dapat info dong. Ya, kalau saat ini nih ya, Kobri ya, dengan semakin turunnya perekonomian ini gitu ya, itu sekarang bunga deposito cuma sekitar 2,75% lah gitu mungkin. 2,75, oke. Anggap misalkan yang dijamin lah ya, dijamin oleh pemerintah, oleh LPS itu di 3,6% misalkan. Anggap ya, anggapan. Berarti, saya selalu ngomong begini ke teman-teman saya, yang mereka tuh punya usaha. Kalau yang punya bisnis gitu ya, kadang-kadang diajak HDI kan agak-agak sok gimana gitu ya. Berapa sih yang bisa dihasilkan di tahun pertamamu? Gitu misalkan ya. Kita kalau sebut angka 10-20 juta itu kan, aduh kecil banget dibandingkan usahaku. Iya iyalah, usaha lu udah berapa lama, modalnya berapa miliar, udah berapa lama dijalanin gitu kan ya. Dibandingkan yang usaha tanpa modal bener-bener,
daftar aja Ya. loh, 0 rupiah di HDI sekarang gitu, dijalani setahun, tapi saya selalu pakai jurusnya gini, saya nggak ngomong 10-20 juta, saya ngajak mereka berhitung, mau nggak punya hasil setelah jalankan HDI ini setahun 2 tahun, setahun lah ya, bisa dapat kurang lebih setara dengan aset deposito 1-2 miliar hanya dalam 1 tahun kita kerjakan. Menarik kalau begitu gitu. Oke, menarik ini bisa dapat setara 1-2 M kalau kita taruh di bank. Iya. Kok bisa? Nah, kita berhitung sama-sama ya. Ko Jun yang berhitung sekarang. Anggap misalkan 2 miliar. Kalkulatornya Jun. Jadi saya yang menghitung ya. Iya, kita semua ngambil kalkulator ya, 2 miliar gitu. Oke. Kita kali berapa persen tadi setahun? 2,75 lah. Kita anggap 3,25 lah yang tertinggi ya, kemudian. Oke, belum 3,25 potong pajak ya, belum potong pajak. Iya, belum potong pajak. Potong pajak itu. Oke, kalau 2 miliar kali 3,25% itu 65 juta setahun, ya. Dikurangi 20% ya untuk pajak ya. Dikurangi 20%, ya. Itu 52 juta. Oke, kita bagi 12, angkanya itu loh 4,3 jutaan. Yes. 4,3 2 juta. Jadi miliar kalau ya? kita punya uang hari ini 2 M ditaruh di bank deposito, per bulan itu cuma dapat 4,3. Saya ajak teman saya yang bisnis dong. Lu mau nggak? Bahkan lebih besar dari itu. Ya, kita bangun bisnis ini dalam setahun tanpa modal. Gitu. Setelah setahun kemudian bisa punya income aset setara dengan orang punya 1, 2, bahkan 3 atau 4 miliar di bank. Kira-kira menarik ya bisnis? Jadi menarik buat mereka gitu ya. Dan ini salah satu hal yang kita bisa pertimbangkan untuk kita tuh pede kalau ketemu teman kita tuh yang mungkin pengusaha atau pebisnis. Karena hampir no risk kita di HDI, tetapi bisa menghasilkan aset yang nilainya itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, karena kalau sebut 10-20 juta ya bagi mereka kecil banget bisnismu gitu kan. Kan pengen kita jitak gitu ya. Cuman setelah dibandingkan dengan deposito, hitungnya kita balik, sebenarnya angkanya mirip gitu ya. Kita balik jadinya besar buat mereka gitu. Ya, itu sebabnya saya senang mengerjakan HDI salah satunya sekarang. Ada apa-apa dengan saya, itu sama dengan saya punya aset sekarang di deposito sekian ratus miliar yang setiap bulannya bisa saya dapatkan hasil per bulannya. Bukankah ini lebih menarik ketimbang kita warisin deposito yang beneran 100 atau 200 M? Karena 100-200 M taruh di deposito, suatu hari bisa habis. Iya kan? Ya. Bayangkan ya, istri kita atau anak kita nggak ngerti apa-apa, terus kemudian tahu kita meninggal, dapat banyak warisan mereka, tiba-tiba banyak saudara datang. Banyak temen datang, ngajak invest ini, invest itu, kena yang robot trading habis. Aduh, amit-amit. Lebih enak punya HDI. Nah, itu salah satu resiko yang saya pikir layak untuk kita pertimbangkan. Layak banget untuk kita pertimbangkan bahwa menarik sekali nih. Trading itu Junior, kacau. menarik sekali ilustrasi yang Pak Budi tadi berikan. Ya, mereka dengan 2M itu bunga deposito per bulannya tadi jatuhnya cuma 4 juta lebih. 4,3. Kalau kita 1 tahun tiap bulan bisa menghasilkan 10 juta saja, itu kan sudah sama dengan punya deposito 2,5 kali lipat. Sudah punya deposito 4M, walaupun belum punya ada material betul-betul 4M, tapi itu kan setara dengan bunga. Kalau 10 juta bonus kita itu kan sama dengan bunga 10 juta itu sama dengan karena kita punya deposito hampir 4M lebih ya, 4-5M. Nah, ini 5M luar biasa ya. Ya. Bisa digunakan. Saya lihat bahwa bonus Anda hari ini dari HD kalau sudah 10 juta per bulan, belum besar sih 10 juta, tapi itu sama dengan Anda punya deposito hampir 4-5M loh. Kalau Anda nggak punya 4-5M, Anda nggak dapat bunga dari deposito sebanyak 10 juta loh tiap bulan. Itu kalau dapat bank yang 3,25% ya. Kalau dapat yang 2,6 ya lebih kecil lagi dapatnya kalau lebih kecil lagi gitu ya. Iya. Nah, tadi Ko Budi bilang ya kalau misalnya kita tawarin HDI itu ngomongnya penghasilan lu kecil tuh pengen jitak gitu ya Ko Budi ya. Tapi ada juga orang yang nggak punya uang 2M aja ngomongnya kayak gitu loh Ko Budi. Ya sudah lah ya. Cuma kadang-kadang
kadang ya nggak semua orang kan kita bisa ajak untuk semua di HDI ya, meskipun maunya kita kan teman kita, sahabat kita sama-sama di HDI. Tapi in real life ya, dalam kenyataannya tidak akan bisa seperti itu. Nggak apa-apa, yang mau ya bersama-sama, ya yang nggak bisa ya tetap temenan ya. Tapi ya nggak Iya, ngomongin benar HDI banget. sementara kan gitu. Ya, Jangan nih dimusuhin juga kemudian ya. kita Ya. Oke, kita ngelanjutin sedikit nih ya bahas soal trading Mhm. ya. Kalau misalnya tadi Kobudi kan bilang gitu loh bahwa maksudnya kalau orang yang melakukan trading itu harus memahami sebenarnya Ya. inti pertamanya itu harus berpaham dengan apa yang yang mereka mau tradingkan gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin nih ya, Kobudi kan juga trader ya, Kobudi juga seorang enterprise HDI juga. Nah, kalau kita compare nih berdua nih, kira-kira belajar trading dengan belajar networking gitu ya menjalankan bisnis ini rumitnya itu seberapa jauh sih perbedaannya gitu Pak? Oke. Kesannya susah jawab nih ya. Langsung bingung gitu ya. Kesannya tuh perbedaannya tipis gitu ya, tapi bedanya jauh banget. Saya tuh Wah, langsung begini mikir tuh karena aduh dulu waktu saya kuliah ambil manajemen keuangan gitu ya, ambil manajemen keuangan lanjutan, berhitung tentang yang namanya earning before interest and tax gitu ya, nganalisa oke. keuangan, bagaimana PE ratio-nya gitu, dan wah itu kayaknya menarik waktu itu ya, waktu masih kuliah. Wah ini menarik Waktu nih, ini masih kuliah. dibutuhkan nih saat saya trading di bursa saham nih gitu kan ya. Oke, ini akan membantu saya. Ternyata waktu dipraktekkan tidak kebantu sama sekali. Kadang mau hitung gimana pun nggak bisa dihitung gitu ya. Oke, sementara kita di HDI apa yang perlu kita pelajari nggak banyak loh. Secara teknis itu nggak banyak. Ya, kalau tadi saya dengar, saya nyontek-nyontek kalimatnya Bu Istri tadi ya di awal-awal. Kita dari hari pertama sampai ke-8 sudah belajar teknis. Wah, berarti cuma ada 8 teknis ya yang perlu dipelajari, betul nggak? Dan itu saya dengar membuat RKH. Oh, membuat jadwal kerja, ya kan? Membuat daftar nama. Oh iya, semua teman kita catetin nama-namanya. Itu loh gampang. Gampang banget di HDI itu, nggak ada sulit-sulitnya, nggak boleh ngomong gitu ya. Jauh lebih mudah, bagaikan langit dengan sumurnya. Langit dan sumur itu bedanya jauh banget. Jadi segampang itulah HDI dibandingkan belajar trading sebenarnya. Ya, Wah, segampang itu. jadi Apalagi kalau taruh uang juga. Ya di HDI kita nggak keluar uang, di sana kita harus keluar uang. Belajarnya lagi, bayar lagi. Nggak jangan pernah berharap bisa belajar gratis mengenai trading yang benar-benar bisa diandalkan. Oke, nggak ada yang namanya belajar trading gratis dan itu bisa gratis diandalkan. gitu ya. Iya, Jadi di nggak ada. T3B juga bayar ya Kobudi? Bayar dong. Itu sistem dari Singapura harus Oh, kita bayar juga soalnya. Langganan per tahun gitu kan harus dibayar. Oke, jadi kalau misalnya Iya. kita ngelihat nih ya udah trading, udah belajar. Iya, jadi makin aduh nggak enak banget gitu ya. Ya sebenarnya tergantung Oke. enjoy apa enggaknya lah ya. Cuman gini, kalau saya bilang, kita bandingkan tadi udah lihat resikonya, alasan kenapa saya lebih milih networking. Kok masih tetap mau, misalkan networkingnya diseriusin gitu ya. Ya itu tadi, itu nggak bisa didapatkan di dunia trading. Trading itu meskipun ada orang yang luangkan waktu 10 menit, 15 menit sehari, tapi kan dia harus meluangkan. Ya, dan saya banyak menjumpai member-member saya yang ibu rumah tangga katakanlah gitu ya, mereka nggak pernah trading terus belajar trading, sudah hasilnya oke, mertuanya sakit, harus ngurusin mertua kan, dan saat dia ngurusin mertua itu dia udah nggak bisa mikirin portfolionya, dan iya kalau kondisi bursa saham lagi baik-baik, ternyata enggak gimana, udah mertua kenapa-napa, pusing di pikiran, nggak bisa ngurus, portfolio hilang juga gitu, itu sayang banget. Jadi saran saya sih kalau bisa ya pelajari dulu HDI-nya ya, karena itu lebih gampang, jauh lebih mudah dibandingkan kita belajar trading. Gitu. Bukan nggak mau, kalau belajar sama Kobudi mau gitu ya, kok hari ini gitu ya, nggak mau tapi mahal bayarnya ya. Oke, kita bahasnya lain kali gitu ya. Kita kembali dulu ke sini. Jadi perbandingan itu jauh, termasuk tadi resikonya. Ya, termasuk menariknya, menarik banget di sisi ini. Oke, dan salah satu yang membuat saya melihat HDI ini spesial ya. Saya melihat HDI ini spesial karena
saya sempat beberapa minggu yang lalu saya ikut satu acara UMKM. Saya ngobrol gitu ya dengan salah satu orang yang ngisi sesi di sana. Dia membahas mengenai manajemen keuangan untuk UMKM. Nah, di sela obrolan itu dia tahu saya di HDI. Terus ngobrol kan. Singkatnya dia kaget waktu dengar harga madu kita, harga produk kita se-Indonesia itu sama harganya. Dia shock. Hah? Sama? Iya, sampai Papua saya bilang. Harganya sama. Wih, perasaan dia bilang. Ke-mute Pak Budi. Iya. Sampai di mana tuh tadi? Dia ke-mute. Sampai, wih gitu loh Pak. Oh ya, sampai teman saya tuh kaget, wih gitu ya, kok bisa dari sampai Papua tuh sama. Padahal kirim barang dari Jawa, Pulau Jawa ke Papua itu 1 kilo itu bisa ratusan ribu dia bilang. Gimana caranya madunya itu 1 kilo harganya sama se-Indonesia. Saya dulu ya, rekan-rekan, saya tuh dulu berpikir, halah bisa membuat harga sama dari Aceh sampai Papua itu hal yang biasa gitu ya. Tapi bagi orang luar, mereka ngelihat fenomena ini ajaib buat mereka. Karena sulitnya setengah mati, karena susah untuk bisa mengatur distribusi se-Indonesia rata dengan harga yang sama tanpa subsidi. Gila nggak? Ya kalau kita bicara harga BBM di Papua disamakan dulu ya oleh pemerintahan Jokowi, itu orang bilang gila luar biasa, subsidinya berapa besar gitu kan ya. Oke, bayangkan HDI bisa membuat create saluran distribusi serapi ini tanpa ada subsidi yang terlalu berlebihan sehingga pertumbuhan perusahaan bisa tetap oke. Kita sendiri sebagai enterpriser bisa menjalankan bisnisnya tanpa cemas sama sekali. Ini top banget. Top banget. Saya juga baru kepikiran loh ketika Ko Budi ngomong begini loh Ko Budi ya. Iya. Awalnya Coba saya aja juga kirim barang ke Papua. Ya, biasa aja ya. Bener-bener saya juga menganggap ya biasa aja, harga seluruh Indonesia sama, nggak ada yang spesial gitu ya. Ternyata buat orang yang sudah melakukan perdagangan mungkin udah tahu gitu ya. Bahkan harga cabai, harga bawang mungkin di setiap kota bisa berbeda-beda ya Ko Budi ya. Iya. Wow. Karena gini, seringkali misalkan kapal ya dari satu pulau ke pulau yang lain dia nganter barang. Misalkan dari Pulau Jawa gini ya ke Kalimantan kirim barang. Tapi dari sana balik ke sini bisa jadi kosong kan? Nggak ada barang yang diantar gitu. Dan itu kan ongkosnya kan masih mereka mikir, dihitung gitu. Sehingga ongkos di Indonesia itu jadi mahal gara-gara itu. Ya, harga barang jadi mahal gara-gara itu. Jadi spesial banget HDI bisa membuat semua rata. Nah, yuk, minimal sesi hari ini tuh dapat 1 ya. Kita bersyukur harga produk rata ya se-Indonesia. Yes, benar banget. Ya, kita patut berbangga ya Iya. bahwa manajemen di High Desert itu sedemikian luar biasa. Bayangkan BBM saja setelah merdeka begitu puluhan tahun pun tidak mungkin, seolah tidak mungkin. Karena bagaimana bisa begitu jauh, siapa yang menanggung gitu ya. Jadi ini satu hal prestasi yang luar biasa yang patut kita angkat jempol. Jempolnya kalau bisa ada 10, angkat 10 jempolnya ya. Tapi itu keren banget memang. Oke. Iya. Kak Budi. Apalagi yang mau ditanya? Iya nih, aduh saya nih pengen banyak sekali yang mau saya tanya nih sebenarnya Kak Budi ya. Tadi ini satu yang terakhir kali ya Kak Budi. Satu yang terakhir. Kalau banyak orang tuh bilangnya gini, aku mau investasi lah di saham nih gitu ya. Uangku nih gitu kan, biar uangku ini bisa bertambah dan bertumbuh gitu ibaratnya gini. Nah, kemudian ngelihat nih, sebenarnya trading tuh termasuk investasi nggak gitu? Seperti banyak orang bilang kan, ya aku pengen investasi. Salah satunya ya saham, cryptocurrency atau apapun itu gitu. Ya, kalau investasi itu berbeda dengan trading ya. Investasi itu adalah kita lihat pemilihan sahamnya, kita beli dan kita tungguin harganya naik gitu. Oke? Dan trading itu kita nggak peduli dengan fundamental malah. Pokoknya mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Nah, itu hal yang sangat berbeda. Tetapi bicara soal investasi, gara-gara saya di saham itu kan banyak banget orang yang nanya. Setiap ketemu itu mereka selalu nanya, invest apa nih yang lagi bagus? Ya, saham apa yang lagi bagus? Yes. Invest emas bagus nggak nih sekarang? Itu kan ya? Atau properti kira-kira oke nggak? Atau bisnis apa nih yang lagi bagus? Ini semua pertanyaan yang setiap saya ketemu orang, kalau lagi ada sesi gitu ya, pasti pertanyaan itu yang muncul gitu ya. Dan saya tuh selalu
tersenyum kalau saya jawab gitu. Kalau ditanya soal bisnis, saya jawabnya gampang. Bisnis apa yang bisa terus bertumbuh? Ya bisnis yang saya sering bahas ini ya, yang partner kita tuh kuat, ya, udah kuat banget partner kita. Yang produknya itu bakal dipakai orang terus-menerus. Yang pembagian hasilnya itu loh fair, terbuka, transparan sejak awal, ya kan? Dan ada pendidikannya yang bisa membuat kita tuh bisa terus mengetahui cara menumbuhkan diri. Nah, kalau punya perusahaan, punya bisnis yang memenuhi 4 unsur ini akan bisa terus bertumbuh di masa yang akan datang. Ya HDI kan memenuhi ini gitu ya. Itu kalau bahas bisnis gampang, saya jawabnya gitu. Tapi kalau ditanya investasi kemana? Nah, itu. Saya hanya bisa mengatakan investasi itu cuma ada 2. Satu investasi terpenting, satu investasi terbaik. Mana yang mau didengar duluan? Ini mau didengar dulu nih mana? Terpenting atau terbaik dulu nih? Terpenting dulu deh. Terpenting, oke. Ya. Jadi investasi menurut saya saya selalu mengatakan ini investment ya. Terpenting gitu ya, langsung gini banget ya di chat ya. Oke, ya saya kasih dulu jawaban yang terpenting. Investasi terpenting kita. Oke. Saya mengutip dari singkatan investment. Ya. Investment itu adalah singkatan dari invest in me. Oke, money and time. Jadi invest ke diri kita sendiri, waktu kita dan uang kita. Nah, jadi yang terpenting apa? Invest ke diri kita, ke waktu kita juga. Jadi kalau misalkan kita nggak membiarkan diri kita belajar untuk bertumbuh, kita nggak beli buku kita baca, kita tumbuhkan diri kita, gitu ya, maka kita nggak bisa bertumbuh jauh lebih cepat. Otomatis hasil kita nggak bisa lebih besar lagi. Jadi investasi yang terpenting adalah kita mau meluangkan waktu kita, meluangkan sedikit uang kita entah beli buku, ya, ikut pelatihan. Tadi saya lihat yang sesi ke Bali itu kayaknya menarik tuh. Nanti setelah selesai acara saya kulik-kulik ya bisa dapat seperti itu seperti apa gitu kan ya. Oke. Nah, invest ke sana, terus kemudian ya selain bonding time katanya kan belajar banyak hal yang baru-baru tuh, yang pasti kan itu menumbuhkan diri. Itu contoh invest. Ya, investasi yang terpenting. Terus investasi yang terbaik gimana? Investasi yang terbaik itu adalah investasi ke bisnis kita sendiri. Jadi kalau hari ini rekan-rekan kita sama-sama menjalankan bisnis HDI, ya investlah ke bisnis HDI. Bentuknya apa kalau invest ke HDI? Ya bentuknya misalkan kita beli buku sendiri tadi untuk kita baca. Itu invest ke diri kita plus ke bisnis kita loh. Ya, sekaligus misalkan contoh beli buku tertentu yang memang mau dibahas sama grup. Ya, tapi ada challenge misalkan, oke, semua punya buku ini ya, tapi untuk 5 orang pertama yang bisa mencapai hal ini, misalkan hal tertentu ya yang diinginkan dalam grup, bukunya free ya, termasuk ongkirnya ke kota Anda, biar ngerasain kalau kirim buku ke Papua berapa duit gitu. itu kan contoh kita invest ke bisnis kita sebenarnya ya, supaya tim kita bertumbuh gitu. Termasuk misalkan belilah isi starter 1 atau 2 paket ada di rumah kita. Nggak harus yang sampai 100 paket. Enggak, itu bukan invest ya. Itu namanya numpuk barang. Oke. Jadi beli misalkan punya 1 atau 2 paket ya sesuai dengan keuangan kita, dan supaya apa? Kalau misalkan malam-malam ada saudara, ada tetangga yang butuh produk, semua sudah tutup, kita tuh bisa kirimkan produk kita terlebih dahulu kepada mereka. Nah, itu pun contoh investasi bisnis ini. Jadi kalau ditanya investasi terpenting ke diri kita sendiri dan ke waktu kita, investasi yang terbaik adalah ke bisnis kita sendiri. Itu jawabannya. Wow, menarik sekali ini berbicara tentang investasi. Saya ingat ya, anak saya itu SD kelas 5 itu sekolah di Singapura, dan Singapura itu luar biasa loh untuk anak-anak yang masih kecil. Dia kasih satu prinsip, ada gambar, karena anak-anak lebih gampang melihat gambar, dan ada tulisan yang singkat gitu ya. Salah satu, sebenarnya ada 4 prinsip. Ya tentu ada visi ya, apa itu visi gitu ya. Salah satu adalah investment. Dikatakan di situ, saya masih ingat anak saya masih kecil, dia tunjukin gambar itu. Investment, di situ dikasih gambar, terus kata-katanya begini. You need to give up something in order to get other things. Jadi kita perlu mengeluarkan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tentu yang lebih berharga, yang tentu lebih besar. Jadi bagi anak-anak diajarkan bahwa kalau kamu belajar, kamu tekun belajar, kamu itu
menginvestasikan waktumu supaya di kemudian hari kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Nah, ini prinsip yang sangat penting mulai dari sejak anak kecil. Tapi sayangnya ya, orang-orang yang menjalankan HD, dia pikir seperti bekerja. Aku kerja, ya aku dibayarin. Kalau mau training, perusahaan yang bayarin trainingnya. Oke. Begitu, karena pola pikirnya karyawan. Karena karyawan kan semua fasilitas oleh Iya, perusahaan. iya, iya, iya. Padahal dia lupa, dia sedang membangun bisnis sendiri. Harusnya dia menginvestasi, mengeluarkan sesuatu, supaya dia dapat sesuatu yang lebih besar. Termasuk tadi, Budi bilang harus invest untuk pengetahuan. Beli buku, baca buku, invest waktu, ikut training, ikut pelatihan. Itu semuanya kan investasi. Ya, nah luar biasa. Terima kasih Budi sudah Saya yang terima kasih dapat menginvestasi tambahan baru tuh. tentang investment. Iya, saya yang terima kasih Kohar dapat investasi tentang investasi itu ya. You have to give up something to get something else gitu ya. Oke, itu hal yang menarik tuh. Dan bicara soal kalau banyak orang HDI masih berpikir saya kalau mau training ya harus dibayarin. Saya kalau mau belajar saya harus dapat uang dulu gitu ya. Misalkan ya, saya pikir yang lebih sulit untuk melakukan itu kayaknya Kohar dan Ko Junior nih. Karena sama-sama latar belakangnya kan employee ya. Terus ngejalanin HDI, fasilitas sudah banyak, ya kan? Sekian tahun di treasury ya lagi, apalagi treasury. Harus kelihatan mentereng. Kadang yang dihubungi itu orang-orang kaya mulu, gitu kan ya. Oke. Iyalah, kita bicara soal invest ini, invest itu kan kelihatan bolpennya harus yang gimana-gimana. Berarti kan fasilitasnya udah oke banget ya waktu itu ya. Perjuangan untuk ngikut belajar dari nol di HDI itu, waduh saya salut. Gimana? Boleh sharing sedikit malah saya nanya ya. Itu gimana perjuangannya tuh? Neken mental karyawannya itu loh. Yang untuk training dibayar dan seterusnya itu. Gimana, Kohar? Oke, saya boleh sharing sedikit. Saya beruntung karena saya keinginan belajarnya itu kuat dari kecil. Sehingga walaupun di perusahaan itu memang kadang ada fasilitas untuk kirim training itu dan training itu, kemudian setelah belajar memang harus dikembalikan kepada tim, harus ditrainingkan lagi kepada anak buah semacam begitu. Namun saya tidak keberatan, saya juga ikut training yang bayarnya puluhan juta ke Singapura yang pribadi. Artinya karena saya ingin belajar sesuatu. Jadi soal beli buku, ya ada banyak sekali buku-buku saya ya. Jadi soal investasi untuk diri sendiri, ini namanya investasi untuk leher ke atas, itu dari muda, itu saya sudah terbiasa bahwa saya harus punya pengetahuan. Jadi saya tidak keberatan untuk keluar uang pribadi, untuk beli buku, untuk belajar, walaupun itu berbayar. Nah, waktu di HD itu senang sekali karena semua training itu tidak berbayar gitu kan. Jadi saya bisa mendapatkan banyak dari pengalaman orang yang berbeda-beda. Jadi suatu hari dulu ya awal-awal ikut training 5 training dasar lah masih di Pecenongan itu. Yang ngajar kan anak-anak muda. Dan begitu dia tanya, Pak Haryandi background-nya apa? Saya masih bekerja ini. Waduh, dia bilang, saya jadi minder loh mau mengajarkan orang yang sudah punya pengalaman. Oh enggak, saya kan Anda lebih tahu dari saya. Saya di sini harus teachable untuk mau belajar dari orang walaupun lebih muda, tapi kan Anda yang tahu lebih dulu. Saya kan belum tahu. Jadi saya harus mempunyai hati yang cukup rendah untuk mau belajar dari anak muda. Dan terima kasih untuk semua para trainer yang telah bersedia untuk melatih banyak orang, dan inilah benefit kita di bisnis ini, sharing dan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Itu pengalaman saya, Bu. Wow, keren. Karena nggak gampang ya, dari level yang sangat tinggi mau belajar benar-benar dari nol istilahnya, sampai berani ngomong dan bisa ngomong serta mengucapkan loh. Nggak apa-apa kan Anda yang tahu lebih dulu, saya nggak tahu apa-apa, mau belajar juga. Wow, good. Karena mentalnya udah terbangun, pengen training gitu ya. Tahu bahwa itu sangat penting gitu ya. Oke. Kojun gimana Kojun? Tiba-tiba ini, iya harus saya tanya. Saya hostnya hari ini. Oh enggak ya?
Ini kebalik dia kayaknya ya, malah narasumbernya bertanya kepada hostnya ini. Iya, enggak, biar kita belajar sama-sama gitu. Kalau saya hadapin Oke, orang oke, oke. perbankan gitu kan ya, Iya, gimana iya, gitu. iya. Benar sih. Seperti Kohar bilang lah ya, kalau saya boleh sampaikan, mungkin ya kita memang harus punya kerendahan hati yang benar-benar hati yang lapang ya, luas gitu ya. Karena kenapa gitu? Jujur tidak mudah sih gitu loh untuk kita kayak sudah berada di satu posisi yang ibaratnya Nyaman. ya bukan sombong ya, maksudnya orang kerja di bank itu memang enak dilihat, gak enak dimakan gitu kata orang gitu ya. Arti kata bahwa kita cukup dipandang gitu loh, Pak ya, Iya. gitu ya. Oh, orang bank, oh iya gitu ya. Ya gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi menghilangkan sebuah kayak gengsi, kayak apa ya? Kayak ngerasa bahwa di atas angin seperti itu gitu. Memang itu suatu hal yang tidak mudah gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, saya kayak apa ya? Buat saya secara pribadi tidak terlalu memandang bahwa dihormati orang, apa itu sebagai suatu hal yang apa ya, yang kayak saya pribadi itu merasa bangga atau apa gitu, enggak gitu. Jadi ketika saya bergabung di HDI dan saya diajarkan A, B, C, D, saya malah ngerasa bahwa oh ya selama ini saya tuh kayak nothing gitu loh. Saya tuh nggak ada apa-apanya gitu selama ini, cuma dihormati orang. Pagi Pak. Karena apa? Karena sebuah jabatan gitu loh. Karena sebuah posisi yang ditempatkan kepada saya. Tapi secara kualitas gitu ya, secara ya kualitas pribadi saya sendiri itu masih banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari. Dan ya saya seperti apa ya, mungkin diberi hikmat lah ya gitu ya, untuk memahami itu gitu, sehingga saya nggak ngerasa bahwa kayak saya diajari oleh orang yang lebih junior dari saya gitu, atau saya nggak merasa bahwa kayak saya digurui oleh orang lain gitu. Ada ibarat kata bilang, kamu kok kayak ngajarin ikan berenang gitu kan. Saya nggak pernah berpikir seperti itu gitu loh, puji Tuhannya gitu. Jadi saya justru merasa bahwa oh ini something yang harus saya pelajari ternyata. Ini sesuatu yang belum saya pernah tahu gitu loh. Ini sesuatu hal yang kayaknya oh dulu saya tuh sebenarnya sudah salah menjalankan ini dan itu segala macam. Akhirnya saya belajar di sini. Nah, di situ saya melihat bahwa ada sebuah pertumbuhan diri dalam diri saya pribadi ketika saya bergabung di bisnis HDI ini gitu loh. Justru di bisnis saya di perbankan itu membuat saya ngerasa bahwa kayak saya di atas angin, saya ngerasa saya tahu segalanya, saya ngerasa bahwa saya dihormati orang, saya ngerasa bahwa saya udah tahu banyak lah hal ini itu segala macam. Dan di HDI saya justru malah belajar banyak hal yang sebenarnya saya tuh sebenarnya nggak tahu, dan membuat saya sadar gitu loh bahwa sebenarnya kamu tuh bukan siapa-siapa dan nggak tahu apa-apa gitu loh. Ternyata di sini kamu lebih bisa belajar gitu loh, Ko Budi. So ya kayak thankful matanya banget terbuka lah. ya, terbuka Ya, ngelihat benar lebih banget. luas gitu. Oke. Benar. Good. Karena sebagai employee itu kayak mentalnya ya pokoknya kita kalau terima gaji, kita tuh pengennya belanja, shopping gitu, pengen beli ini itu dan segala macam gitu. Saya nggak pernah pikir bahwa saya harus menginvestasikan diri saya dengan membaca buku, dengan menambah wawasan saya atau apa segala macam. Karena kita sudah stuck di 8 to 5 setiap hari dengan kesibukan yang boleh dikatakan I have no time to think gitu loh. Kayak aku nggak punya waktu lagi buat mikir ini dan itu segala macam. Sehingga saya pun nggak pernah kepikiran untuk menginvest diri saya dengan menumbuhkan diri saya sendiri gitu loh. Saya terusik banget dengan kalimat Ko Budi bahwa investasi yang terpenting itu adalah diri kita sendiri dan terbaik itu adalah ke bisnis kita. Itu buat saya sebuah statement yang mengukuhkan saya gitu ya, bahwa I have choose the right place for me gitu loh di hari ini gitu loh. Syukurlah kalau seperti itu. Enggak, syukurlah kalau kalimat-kalimat saya yang asal ngomong ternyata bisa juga bermanfaat ya. Iya. Tentu dong Ko Budi. Oke, Ko Budi nih berhubung waktu yang Waktu juga kita ya. Yes. membatasi kita nih, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan lagi dengan Ko Budi ya. Tapi berhubung ya waktu Next time kita bahas soal HDI lebih detail mungkin ya. Ini kan kita bahasnya trading versus networking ya. Kayaknya kita perlu ada sesi kedua ini ya, Budi. Sebelum saya mungkin akan memberi kesempatan juga Ko Budi dengan
audiens yang ada di sini ya, mungkin yang ingin bertanya ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin saya persilakan bisa tulis di kolom chat. Namun sebelumnya ya, Ko Budi, saya ingin mungkin Ko Budi menyampaikan beberapa pesan buat para enterpriser yang hadir pada kesempatan pagi ini gitu ya, ya terkait trading, terkait dengan mereka sedang menjalankan networking terutama di SDI sendiri gitu. Oke. Banyak hal yang saat kita lakukan, kita tuh awal beranggapan bahwa itu hal yang biasa, hal yang wajar. Kita dapat sesuatu dari mengerjakan sesuatu, kita juga nganggap, itu memang wajarnya saya dapat seperti itu. Sampai kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita dapatkan itu sangat spesial. Termasuk apa di HDI ini, saat kita awal-awal menjalankan, kita tuh sering berpikir ya, saya jalankan HDI, saya dapat bonus, itu wajar kok. Ya, saya kerjakan lebih keras, saya dapat lebih banyak, itu wajar kok. Perusahaan bisa membuat harga satu itu seluruh Indonesia sama, itu wajar. Semua perusahaan juga sama. Sampai kemudian kita akan ketemu dengan banyak orang yang menunjukkan bahwa ternyata itu spesial banget buat kita. Dan hari ini Anda dan saya, kita berada di perusahaan HDI yang sangat-sangat spesial menurut saya. Karena memang kalau kita ingin bicara soal bisnis yang kita bisa kerjakan dan benar-benar kita wariskan ke anak cucu kita kelak, itu sulit untuk kita cari yang dari yang lain. Ya, bukannya nggak bisa, tapi sulit banget. Karena banyak sekali orang yang mengatakan, dan Anda dan saya sudah sering mendengar, Robert T. Kiyosaki sendiri yang kita sendiri sama-sama tahu, ya ngajarnya itu banyak banget, quotes-nya juga banyak, kutipannya banyak. Dia mengatakan satu kalimat yang bagi saya sangat menarik. Kita sering mendengar bahwa 9 dari 10 usaha atau bisnis itu gagal. Karena itulah saya selalu menyiapkan 10 bisnis, dia bilang, gitu ya. Nah, bagi orang yang nggak ngerti, mereka berpikir bahwa Robert T. Kiyosaki itu membuka 10 bisnis sekaligus dikerjakan sekaligus. Padahal nggak mungkin. Padahal maksudnya dia, kita bisnis satu gagal, kemungkinan kita buka yang kedua, gagal lagi sampai ke 10 baru berhasil. Lah kalau kita coba di bisnis yang lain, rekan-rekan, gagal satu, modal habis, tenaga habis, stres, ya kan? Kumpulin lagi uang, coba lagi bisnis, habis lagi, stres lagi. Kumpulin lagi, sampai ke 10, apa kuat? Kenapa nggak coba Anda dan saya anggap kita di HDI, kita jalankan bisnis ini sama-sama, ya. Setahun, mungkin belum menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Saya nggak bilang gagal loh ya. Belum menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Anggap aja kita sudah gagal 1 kali. Kita teruskan lagi fight untuk tahun kedua. Belum lagi sesuai yang kita harapkan. Kita fight lagi sampai tahun ketiga. Paling jelek, nggak usah sampai 10. Paling jelek itu ya, keempat atau kelima itu jauh melampaui apa yang kita harapkan bahkan. Dan itulah bisnis HDI. Semenarik itu bisnisnya, mari kita jalankan sama-sama, karena ini benar-benar bisa kita wariskan untuk anak cucu kita kelak. Good. Yes. Kebanyakan ya, ditolak 10 orang, sudah menyerah tuh. Aduh. Padahal kita bahasnya 10 bisnis ya. Iya, bahasnya 10 bisnis yang resikonya lebih besar, kerugiannya lebih besar. Ini cuman ditolak 10 orang, bilang, aduh saya kapok deh, saya nggak mau lagi deh. Padahal pengalaman saya ya, kalau kita awal-awal gabung terus langsung ditolak sampai 10 orang, biasanya sih, ini biasanya itu karena kita belum mempelajari apa yang harus kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tuh nggak siap saat menjalankan bisnis ini, ya, belum mempelajari beberapa hal yang sangat mendasar misalkan. Jadi begitu ditanya kita nggak bisa jawab. Dan kebanyakan orang itu takut dengan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya ditanyain itu gitu. Saya pikir The Sultan pasti udah mengcover itu kan. Kalau masih awal menjalankan bisnisnya terus ditanya kamu sendiri dapat berapa, jawabnya gimana gitu kan ya. Oke. Banyak orang tuh yang akhirnya udah gagal duluan, Pak, karena takut ditanya pertanyaan itu yang padahal belum tentu ditanyakan. Tapi dia menakut-nakuti dirinya sendiri gitu ya Kohar ya. Apalagi 10 orang akhirnya ditolak ya karena nggak siap. Dan saya hari ini juga thank you banget ya untuk diundang ke sini karena saya bisa melihat bahwa bagaimana cara kerjanya The Sultan ini ya dengan Spirit Harvest ya, dengan The Sultan Club ini dalam 10 hari ini apa yang dikerjakan, saya bisa mengadopsi, saya bisa mengambil yang mana kira-kira untuk saya juga terapkan dalam bisnis saya sendiri dengan tim saya sendiri. Saya bersyukur saya bisa mempelajari dari hari ini. Thank you banyak.
Thank you banyak. Thank you Kohar, thank you Ko Jun, thank you Bu Thank you Istri. so much, Iya, Budi, untuk sama-sama. kesempatan bisa sharing. Kita sudah lama tidak ketemu di offline dan kesempatan Yes. ini kita boleh berbincang-bincang di offline. Thank you for your Sayang, time. sayang, thank you. Thank you. Ya. Kalau Ya. banyak yang menyinggung ya kalimat-kalimat saya, memang saya sengaja. Oh enggak ya. Enggak, karena saya cerita apa adanya. Kadang-kadang cerita apa adanya itu nggak enak didengar gitu ya. Tetapi kalau misalkan Anda satu dua hal yang mungkin Anda rasa itu bermanfaat, semoga manfaat itu tidak terhenti sampai Anda, tapi juga bisa diteruskan ke yang lain. Ya, supaya double manfaatnya. Oke, thank you semuanya ya. Memang Thank you kenyataan banyak. kadang itu pahit ya, Kak Budi ya. Lukanya tadi apalagi yang sudah terluka dalam terus saya taburin garam lagi ya. Aduh. Ingatin lagi dia. Oke, Kak Budi, thank you ya buat waktunya yang spesial hari ini ya. Kohar juga thank you udah menemani kita di penutupan The Sultan ini. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan ya untuk menulis di kolom chat. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk bisa teman-teman kita akan adakan tanya jawab ya dengan narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, teman sebelum kalau nggak ada lagi, mungkin saya akan cek di kolom chat apakah ada pertanyaan. Wah, semakin malam semakin ini ya, semakin hot gitu ya. Terus ini Ko Budi, terima kasih banyak, daging banget sharingnya. Ini ucapan terima kasih yang luar biasa dari rekan-rekan kita semua buat Ko Budi ya, buat kesediaannya untuk hadir dan sharing bareng-bareng kita di kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Saya sendiri juga sangat terinspirasi ya dengan cerita-cerita beliau, dengan sharing-sharing beliau yang tadinya nggak kepikiran, jadi kepikiran ya. Teman-teman juga yang hadir di sini, saya percaya juga dengan sharing hari ini pasti juga ngerasain bahwa apa yang kita anggap biasa ternyata itu luar biasa ya. Dan juga sebuah sebuah edukasi yang luar biasa buat kita semua terkait trading dan juga networking, sehingga teman-teman juga bisa ngebedain ya gitu trading itu seperti apa, networking itu seperti apa, dan yang pastinya juga tentang money game ya, teman-teman juga bisa memahami secara detailnya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan kembali kepada Bunda Istri. Thank you sekali lagi buat Ko Budi ya atas waktunya. Terima kasih. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Kohar, terima kasih Ko Jun telah membantu saya untuk memberikan sesi yang sangat luar biasa di hari ke-10 Sultan Club bulan Maret 2022. Rekan-rekan semua tidak ada yang bertanya karena sudah sangat jelas ya, sharing Pak Budi ini simple, sederhana, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna ya, nggak bikin keseretan gitu ya Pak Budi. Bisa dikunyah, ditelan, dan orang awam seperti saya juga benar-benar bisa menjadi mengerti tentang apa yang seharusnya kita pilih. Hari ini ketika teman-teman, beberapa hal yang saya garis bawahi dari Pak Budi ya, ketika teman-teman merasa, oh aku dapat 5 juta jadi diamond, itu biasa. Ya karena aku kan kerja, aku jual, aku prospecting ya. Aku dapat jalan-jalan trip dari HDI, naik kapal pesiar 2 tiket, itu biasa. Aku bisa mendapatkan komunitas membaca buku, dapat training secara gratis, pelatihan secara gratis, itu biasa. Tapi ketika kita sharingkan hal ini dan orang-orang di luar sana melihat kita, sesungguhnya inilah sesuatu yang sangat luar biasa rekan-rekan semua. Dan kalau tadi Ko Jun mengambil kalimat Pak Budi yang ini ya, investasi terpenting adalah pada diri sendiri, investasi terbaik adalah pada bisnis sendiri. Kalau saya di bagian yang spesial tadi Pak Budi. Sebab banyak orang di luar sana memang ketika saya menceritakan apa yang bisa saya dapat di bisnis ini, mereka itu seperti tidak percaya gitu. Karena loh Bu Istri kan di rumah, nggak ngantor, nggak modal, begitu ya. Nggak ada yang spesial dengan saya gitu, dengan pribadi saya nggak ada yang spesial. Tapi bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya merasa itu sesuatu yang biasa karena saya sudah mengerjakan pekerjaannya. Tapi buat orang, aku aja kerja di perusahaan bertahun-tahun, nggak bisa loh dapat misalnya trip Korea, misalnya trip Yunani, mereka nggak bisa dapat ya. Paling jauh ke Singapura gitu ya, itu pun sudah posisi yang gimana gitu ya di perusahaan
mereka. Mereka sudah bekerja, teman-teman kuliah saya sudah bekerja belasan tahun ya, bahkan di atas 20 tahun karena mereka tahun 2003-an lulusnya ya, sudah hampir 20 tahun dengan posisi yang bagus. Mereka nggak mendapatkan income yang saya dapatkan, yang saya kerjakan dari rumah gitu loh, nggak harus seperti mereka dari jam 8 sampai jam 5 sore bekerja. Saya sangat terkesan dengan kalimat Pak Budi yang itu. Ya, jadi inilah keuntungan dari kita melakukan kolaborasi ya. Lain waktu kita juga kepengen dong ikutan acaranya The A-Team ya. Bener nggak Ko Jun? Kita kepengen nanti The A-Team punya acara, kita boleh juga nih join supaya memperkaya apa yang ada di dalam pengetahuan dan juga mindset kita. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, inspirasinya hari ini. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sajian menu selama 10 hari di Sultan Club bulan Maret ini, kami semua para di Sultan Club yang mendesain acara ini selama 10 hari, punya harapan besar bahwa menu yang sudah kami sajikan untuk Anda semua, ini adalah menu yang cukup membuat Anda ternutrisi dengan maksimal, dan dari nutrisi yang memadai itu, dari udara yang sehat ini yang kita ciptakan bersama-sama akan membuat Anda bertumbuh, dan di bulan April Anda melangkah lebih mantap, melakukan tindakan lebih terarah, dan mendapatkan hasil yang terukur sesuai dengan apa yang menjadi goals Anda semuanya. Nantikan Sultan Club di bulan April, dan so pasti kita akan merencanakan bulan April akan jauh lebih baik dari bulan Maret. Dan kami juga terbuka untuk bisa menerima masukan ya dari rekan-rekan semuanya. Dan bulan April peserta Sultan Club akan menjadi berkali-kali lipat. Setuju ya teman-teman? Saya Bu Istri dari Kota Serang menutup sesi Sultan Club bulan Maret ini. Dan satu hal yang ingin saya tekankan kembali bahwa siapapun boleh suka belajar. Siapapun boleh menghabiskan banyak waktu untuk belajar, mendengar, mencatat, membaca. Ya, Anda boleh mengikuti Sultan Club dari bulan ke bulan. Anda suka belajar boleh ya. Tapi hanya orang yang melakukan tindakan nyata dari apa yang dia ketahui, maka dialah yang akan bisa memetik hasilnya. Jadi knowing is nothing, applying what you know is everything. Oke teman-teman, saya dari Kota Serang menutup Sultan Club hari ini, dan izinkan saya mengajak teman-teman berdoa bersama-sama untuk bisa menutup Sultan Club Maret 2022. Teman-teman silahkan berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing, dan izinkan saya memimpin di dalam doa. Ya Allah, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan 10 hari Sultan Club kami di bulan Maret 2022. Terima kasih untuk semua berkah-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh dipilih sama Tuhan untuk bisa berada di dalam Sultan Club ini, untuk terus bertumbuh, belajar, saling berbagi, menguatkan satu sama lain, dan kami merasa menjadi lebih kuat dari hari ke hari di dalam komunitas ini. Semuanya kami percaya, ya Allah, tidak lepas dari kasih sayang-Mu dan karunia-Mu. Terus kuatkanlah semua mentor-mentor kami yang terus menyumbangkan ide dan pikirannya, menginvestasikan waktu, hati, dan juga pikirannya untuk kami boleh memiliki satu komunitas, satu atmosfer yang sehat di dalam Sultan Club ini. Izinkanlah kami semua bisa bertemu kembali di Sultan Club bulan April. Dan kami akan mengajak lebih banyak rekan-rekan kami untuk bersama kami mengobarkan api spirit kami, semangat kami, antusiasme kami, dan keyakinan kami untuk kami menjemput kesuksesan untuk orang-orang yang kami cintai, dan juga untuk semua rekan kerja yang Allah sudah izinkan masuk ke dalam jaringan kami. Terima kasih ya Allah, kami percaya semua itu adalah berkat dan karunia-Mu. Ridhoi dan berkahilah Sultan Club kami sepanjang tahun 2022. Kami mengucapkan syukur, kami berdoa. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita selama 10 hari. Saya, Bu Istri dari Kota Serang, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan kata.
Kalau ada yang hal baik itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada hal yang tidak baik itu semata-mata karena kekurangan saya sebagai manusia biasa. Goroyakon. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Fiskin Beauty Clubs. Terus dukung dan terus kami dengan cara memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami berikutnya.